Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 308. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Apakah mungkin orang kuat itu adalah Tuan Papiliun Rahasia Surgawi Sang Guanlu? Pikir Raja Tangan Darah dan Pusinceng. Itu belum tentu. Raja Tangan Darah, apakah kamu ingat yang dikatakan hantu tua dari Sekte Setan Darah di istana waktu itu? Kata Kincen. Ya, saya mengingatnya, kata Raja Tangan Darah. Jika tebakan saya benar, orang kuat itu seharusnya dari Sekte Setan Darah, kata Kincen. Jika yang dikatakan hantu tua itu benar, berarti ini adalah sebuah jebakan, kata Raja Tangan Darah. Tidak peduli jebakan atau bukan, kita harus tetap masuk, kata Kincen. Kemudian keempatnya masuk ke kedalaman reruntuhan. Scene berpindah kepada sebuah aula di kedalaman reruntuhan. Nampak hampir 80% orang-orang berpengaruh dari negeri 100 dinasti berkumpul. Di antaranya Li Shang, Li Xuanji, Sang Zhou, Ding Qianqiu, Bei Dongxing. Mereka semua adalah leluhur tua dari 7 dinasti kelas atas. Ada juga Tuan Sang Guanlu dari Papiliun Rahasia Surgawi, Tuan Zhao Tiansheng dari Papiliun Pil, Tuan Tanah Suci Darah, Tuan Aula Senjata. Ada juga ahli Papiliun Xuanyin dan ahli Sekte Pedang Surgawi. Dan masih ada banyak lainnya orang-orang berpengaruh di negeri 100 dinasti yang ada di sana. Pada saat ini di aula, seseorang menemukan sebuah pintu masuk. Di dalam pintu masuk nampak sebuah dunia hijau terlihat. Namun tidak ada yang berani masuk dikarenakan takut ada bahaya. Ding Qianqiu, saat ini diperlukan kelinci percobaan. Apakah ini sudah waktunya menggunakan orang-orang dari dinasti Dawei yang kamu bawa? Kata leluhur tua Li Shang. Pada saat ini nampak Liu Tai, Liu Xuanrui, dan Mo Tianming masih hidup. Namun keadaan mereka sangat memprihatinkan dan terluka parah. Li Shang, mengapa kamu tidak menjadikan orang dari dinastimu untuk dijadikan kelinci percobaan? Kata Zhao Qinpeng. Bisa dibilang Liu Tai dan lainnya masih hidup saat ini karena dibela oleh Zhao Qinpeng, Ye Hongtao, dan Nan Gongli. Bagaimanapun Zhao Qinpeng adalah master alkemis tingkat 7, banyak orang menghormatinya. Beberapa orang bahkan mencari muka di depannya. Namun kali ini nampaknya Zhao Qinpeng juga tidak bisa menyelamatkannya lagi. Zhao Qinpeng, saya telah memberi wajah kepadamu sebelumnya, namun sekarang tidak lagi. Ketiga orang ini adalah tahanan dinasti Qian saya. Kalian bertiga cepat masuk, kata Ding Qianqiu seraya menatap dingin ke arah Liu Tai. Ding Qianqiu, kamu anjing biadab, kata Liu Tai. Mendengar ini Ding Qianqiu langsung melesat dan menghantam Liu Tai, membuat Liu Tai tersungkur. Cepat masuk, jangan banyak omong, kata Ding Qianqiu. Pada akhirnya mau tidak mau Liu Tai, Liu Xuanrui, dan Mo Tianming berjalan dan bersiap memasuki dunia hijau di balik pintu itu. Di saat mereka bertiga akan masuk, tiba-tiba sebuah suara menghentikan langkah mereka. Berhenti! Semua orang menoleh ke arah suara ini berasal dan melihat Kincen dan Pusinceng yang memasuki aula. Apa anak ini? Bagaimana bisa dia sampai di sini? Kata semua orang, mereka terkejut. Kemudian Raja Tangan Darah juga masuk ke dalam aula. Raja Tangan Darah, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah saya memerintahkanmu untuk melindungi Shen Mengchen? Kata Ding Qianqiu. Raja Tangan Darah kemudian berlutut kepada Ding Qianqiu dan berkata, leluhur tua, bawahan telah gagal. Shen Mengchen telah dibunuh oleh anak ini. Apa kamu bilang? Kata Ding Qianqiu, nampak wajahnya sangat jelek. Bahkan kakinya menjadi tidak stabil. Shen Mengchen hanya salah seorang jenius. Mengapa ekspresi Ding Qianqiu sangat sedih? Kata orang-orang di sana yang nampak bingung. Tanpa ada orang yang tahu sebenarnya Shen Mengchen adalah anak haram dari Ding Qianqiu yang dirahasiakan dan dikultivasi olehnya secara diam-diam. Makanya saat mendapat kabar Shen Mengchen terbunuh, dia begitu terpukul.
"Sampah, Sen Menceng telah mati, mengapa kamu masih hidup?" kata Ding Qianqiu seraya melesat dan menampar Raja Tangan Darah, membuatnya terpental dan berdarah. "Leluhur, tolong beri saya kesempatan satu kali lagi. Saya bersumpah akan membunuh anak ini," kata Raja Tangan Darah. Ding Qianqiu meraih leher Raja Tangan Darah. "Baiklah, saya akan memberimu kesempatan. Cepat bunuh anak itu," kata Ding Qianqiu seraya melepaskan cengkramannya. "Baik, leluhur, saya tidak akan mengecewakan leluhur," kata Raja Tangan Darah seraya mengeluarkan segenggam darah dari mulutnya dan langsung membakar esensi darah. Semua kekuatannya difokuskan di tangan. Sesaat kemudian, alih-alih menyerang Qin, serangan itu langsung dilayangkan kepada Ding Qianqiu. Ding Qianqiu terkejut, namun sebuah perisai muncul di tubuhnya. Walaupun perisai itu mampu menahan, tapi Ding Qianqiu juga sedikit terluka. "Raja Tangan Darah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati?" kata Ding Qianqiu. Sebuah serangan telapak tangan langsung dilayangkan kepada Raja Tangan Darah. "Sepertinya sudah waktunya bagi kaisar ini untuk turun tangan," kata kucing hitam seraya melesat. Sebelum serangan itu jatuh kepada Raja Tangan Darah, kucing hitam langsung memblokir dan beradu pukulan dengan Ding Qianqiu. "Apa? Makhluk apa ini? Saya bahkan tidak merasakan kedatangannya," kata orang-orang di sana terkejut. Ding Qianqiu juga terkejut, namun tidak ada waktu baginya untuk terkejut. Sekarang cakar tajam kucing hitam terus menyerangnya. Raja Tangan Darah juga tidak tinggal diam, dia langsung melesat dan menyerang Ding Qianqiu. Di saat yang sama, Qin juga bergerak. Segel harta hitam ditampilkan dan menyerang dari atas. Qin sendiri memegang pedang karat yang dilapisi petir dan melesat ke arah Ding Qianqiu. 3 serangan secara bersama-sama menyerang Ding Qianqiu. Sebuah armor hitam muncul di tubuh Ding Qianqiu dan menahan. "Badai spiritual," kata Qin. Seketika Ding Qianqiu nampak pusing, namun hanya sekejap Ding Qianqiu kembali sadar dan mundur. Tapi kucing hitam sudah berada di belakangnya. Cakar langsung merobek punggung Ding Qianqiu. Pedang karat juga berhasil menusuk perutnya. Namun tiba-tiba tubuh Ding Qianqiu berubah menjadi jimat hitam. "Ternyata jimat pengganti kematian," kata Qin. Wajahnya nampak jelek. Barusan adalah kesempatan yang sangat bagus untuk membunuh Ding Qianqiu. Tidak disangka Ding Qianqiu memiliki jimat pengganti kematian. Mungkin setelah ini tidak ada lagi kesempatan untuk membunuhnya. Kemudian Ding Qianqiu muncul di sisi lain aula. Nampak dia terluka parah, tapi dia masih hidup. Orang-orang dinasti Qian lainnya langsung membantu Ding Qianqiu. Kejadian sebelumnya sangat cepat, mereka bahkan telat bereaksi. "Anak ini cukup kuat, bahkan leluhur tua Ding Qianqiu hampir saja mati," kata orang-orang di sana. Nampak mereka terkejut dengan kejadian sebelumnya. "Tuan, maafkan saya karena gagal membunuh orang itu," kata Raja Tangan Darah berkata dengan hormat kepada Qin. "Raja Tangan Darah, kamu pengkhianat. Aku pasti akan membunuhmu," kata Ding Qianqiu. "Ding Qianqiu, saya telah melakukan banyak hal untukmu, tapi mengapa kamu malah mengirimku ke area Martial Venerable untuk melindungi Sen Menceng? Saya tahu dia adalah anak harammu dengan Ratu Xiuhe," kata Raja Tangan Darah. Mendengar ini, semua orang terkejut, terutama Kaisar Dinasti Qian yang bernama Ding Guanxi. Dia sangat terkejut dan marah di saat mendengar ratunya telah melakukan hubungan dengan Ding Qianqiu. "Guanxi, jangan percaya omong kosong orang ini," kata Ding Qianqiu. Walaupun Ding Guanxi marah, dia tidak berani melawan Ding Qianqiu. "Ya leluhur, saya percaya kepada leluhur," kata Ding Guanxi. Sesaat Ding Qianqiu memberi isyarat, segera salah satu ahli Martial King langsung melesat dan akan menyerang Liu Tai, Liu Xuanrui, dan Mo Tianming. Jelas dia berniat menangkap ketiganya untuk dijadikan sandera. Melihat itu, Qin mengeluarkan serangga api dan semut pemakan ki. Ahli Martial King itu mencoba melawan tapi tidak berguna. Akhirnya dia mati digerogoti serangga-serangga itu. "Bocah, kamu sangat arogan," kata Li Sang. Dia memiliki hubungan baik dengan Ding Qianqiu. Mereka sebenarnya ingin bergabung dan melawan Qin, namun setelah melihat kekuatan yang ditampilkan Qin membuat keduanya ragu dan membatalkan niatnya. Qin mengabaikan mereka semua dan datang kepada Liu Tai. "Apakah kalian bertiga baik-baik saja?" kata Qin seraya memberikan pil obat.
Xiao Chen, kami bertiga baik-baik saja, tapi Xia Wuhong yang masuk bersama dinasti Dawei kita telah mati karena eksplorasi jalan sebelumnya. Saya pasti akan membunuh orang itu, kata Liu Tai. Nampak dia sangat marah. Tenanglah, ini bukan waktu yang tepat. Cepat atau lambat saya juga pasti akan membunuh Ding Qianqiu, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen melihat pintu, dan di balik pintu nampak ada sebuah dunia hijau yang memancarkan napas yang segar. Lalu Qin Chen menganalisa, apa yang dilakukan anak ini? Bahkan Tuan Papiliun Sangguanlu tidak mampu menganalisa pintu itu, kata orang-orang di sana. Nampak mereka semua mencibir. Setelah beberapa lama menganalisa, Qin Chen mengerutkan kening. Dia tidak mampu memahami dunia di balik pintu ini. Mungkinkah ini dunia kecil? Pikir Qin Chen. Anak muda, pindai rumput hijau itu menggunakan kekuatan jiwamu. Ini bukan dunia kecil, melainkan hanya sebuah ilusi, kata kucing hitam. Mendengar ini, Qin Chen langsung memahaminya dan memindai dengan kekuatan jiwanya. Xiao Chen, apa yang ada di dalam sana? Kata Liu Tai. Nampak semua orang juga mendekat. Ini adalah sebuah ilusi. Ilusi ini penuh dengan niat membunuh. Jika ada orang yang masuk, maka orang itu akan mati, kata Qin Chen. Omong kosong, Tuan Sangguanlu saja tidak dapat mengetahuinya. Lalu dari mana kamu bisa mengetahuinya? Apakah kamu memiliki maksud tertentu? Kata Ding Qianqiu dan Li Sang. Nampak mereka berdua tidak percaya. Bahkan hampir semua orang yang ada di sana juga nampak tidak percaya. Karena tidak ada yang percaya kepada saya, maka tidak ada lagi yang bisa saya katakan. Liu Tai, Liu Xuanrui, Mo Tianming, ayo kita pergi, kata Qin Chen. Segera mereka semua berjalan menuju pintu keluar. Zhou Qimpeng, Nan Gongli, dan Ye Lohong Tao juga ikut bersama Qin Chen. Namun di saat Qin Chen akan memasuki lorong keluar, tiba-tiba sebuah batu langsung jatuh dan menutupi pintu keluar. Seolah-olah ada orang yang tidak ingin ada yang keluar dari tempat ini. Ada apa ini? Mengapa pintu lorongnya tertutup? Kata orang-orang di sana. Mereka juga terkejut. Xiao Chen, ada apa ini? Kata Zhou Qimpeng. Dugaan saya ternyata benar. Ada seseorang yang menjebak kita dan perlahan-lahan membawa kita masuk ke tempat ini, kata Qin Chen. Hanya sebongkah batu. Minggir, saya akan menghancurkannya. Beberapa orang di sana langsung bergantian melayangkan serangan ke arah batu itu. Bahkan leluhur tua di tahap akhir kelas 7 juga melayangkan serangannya. Namun wajah mereka jelek di saat mendapati bahwa batu itu sama sekali tidak rusak. Nah, apa maksudmu dengan ada seseorang yang menjebak kita? Yah, betul. Nah, cepat katakan apa yang kamu tahu, kata orang-orang di sana seraya memandang Qin Chen. Kemudian Qin Chen mengatakan yang dikatakan hantu tua dari sekte setan darah di reruntuhan istana sebelumnya. Semuanya, apakah kalian tidak curiga reruntuhan kuno ini mengapa begitu mudah ditemukan? Ditambah setelah memasuki reruntuhan kuno, walaupun semua orang mendapati begitu banyak bahaya, keberuntungan semua orang sangat bagus. Coba kalian pikirkan lagi baik-baik, apakah mungkin akan ada kebetulan seperti itu? Menurut saya ini semua adalah rencana sekte setan darah. Apalagi, apakah kalian ingat sesosok kerangka yang pertama memasuki alam rahasia iblis surgawi? Jelas dia adalah orang kuat dari sekte setan darah. Mendengar penjelasan Qin Chen, semua orang mulai berpikir dan menyadari memang ada yang aneh dengan hal ini. Kengerian terpancar dari wajah semua orang. Jika ini benar berarti di saat mereka mulai panik, tiba-tiba sebuah suara transmisi bergema di seluruh aula. Hehehe. Bocah, saya tidak menyangka rencana orang tua ini dapat dibongkar olehmu. Setelah suara ini jatuh, pintu dengan dunia hijau juga tiba-tiba menghilang dan sebuah peti mayat muncul di depan semua orang. Siapa kamu? Keluarlah. Mungkin dia berada di peti mati itu. Seketika beberapa orang melayangkan serangan ke arah peti mati itu. Kalian membuat orang tua ini marah. Aku ingin kalian mati, kata suara itu. Segera sebuah formasi langsung muncul, menyelimuti dan mengurung semua orang di dalamnya. Semua orang terpojok. Formasi ini menyerang semua orang di dalamnya. Dan setelah ada yang jatuh, langsung diserap oleh formasi ini. Hahaha. Di bawah formasi ini kalian semua akan mati, kata transmisi suara mengerikan itu.
Semuanya kita harus bergabung. Formasi ini sangat kuat, seharusnya formasi tingkat ke-8, kata Sang Guanlu. Kalian lindungi kami berempat. Kami berempat akan membuat susunan formasi isolasi untuk melindungi kita semua, kata Sang Guanlu. Segera Sekte Pedang Surgawi dan Papiliun Xuanyin mengeluarkan kekuatan gabungan bernama Susunan Pedang Langit untuk melindungi Sang Guanlu. Namun selang beberapa saat Susunan Pedang Langit meledak dan hancur di bawah serangan formasi. Dan orang-orang Sekte Pedang Surgawi terpental dan menyemburkan seteguk darah. Leluhur tua dari 7 dinasti kelas atas juga membentuk sebuah perisai. Namun tidak bertahan lama, perisai itu juga hancur di bawah serangan formasi, membuat Li Xuanji dan lainnya terpental. Sang Guanlu dan 3 lainnya yang masih membuat bendera formasi terpojok. Mereka sedikit bingung dengan tata letak formasi isolasi. Namun serangan hitam formasi akan segera tiba. Tidak ada waktu lagi. Qin Chen yang melihat situasinya semakin kritis pun bergerak. Biarkan saya yang ambil alih, kata Qin Chen seraya melesat dan mengambil bendera formasi yang disempurnakan Sang Guanlu dan lainnya. Bocah, apa yang kamu lakukan? Berikan bendera formasinya, kata Sang Guanlu. Kemudian Sang Guanlu dan 3 lainnya melayangkan serangan gabungan kepada Qin Chen. Segel pembalik surga dikeluarkan Qin Chen dan memblokir serangan keempatnya. Apa, anak ini sangat kuat, kata Sang Guanlu. Semua orang nampak panik berpikir bahwa Qin Chen telah menghancurkan rencana mereka. Apakah kita akan mati di sini? Pikir orang-orang di sana. Semuanya jangan menyerang lagi, lihatlah ke atas, kata Zhao Qinpeng. Terlihat Qin Chen telah selesai mengatur formasi isolasi. Apa, bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut di saat Qin Chen dapat mengatur formasi isolasi. Mereka tidak menyangka Qin Chen adalah seorang master formasi. Namun akhirnya mereka juga menghela napas lega. Sang Guanlu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah satu orang. Formasi isolasi ini paling lama bertahan 1 jam. Dalam 1 jam ini kita harus menemukan cara untuk memecahkan susunan formasi hitam itu. Cara yang paling efektif adalah menemukan sumber suara itu dan membunuh orang itu. Maka otomatis formasinya juga akan hancur, kata Sang Guanlu. Semua orang tertegun, sangat sulit untuk menemukan orang itu. Qin Chen, apa yang harus kita lakukan? Leluhur tua dari dinasti Long Yuan, Sai Luo Chuan bertanya. Sebelumnya mereka telah diselamatkan oleh Qin Chen. Jadi pada saat ini mereka mulai mempercayai Qin Chen. Menurut saya di antara kita pasti ada seorang pengkhianat mata-mata dari Sekte Setan Darah. Jika tidak, bagaimana mungkin kita didorong masuk sampai ke sini? Jadi kita harus menangkapnya lebih dulu, kata Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.